Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hai Sobat Lemen yang terkasih, Cayo, 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 cayo. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono SVD. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Sobat Lemen yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Suci menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 14 sampai 15 dan dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 23. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pada suatu kali, serombongan orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan,
kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan mengetahui isi hati manusia. Cek. Sobat Lumen yang terkasih, tahir dan najis, halal dan haram merupakan satu hal yang kerap kali muncul di dalam kehidupan kita. Terkadang kita dengan mudah membawa hal-hal ini ke ranah agama atau keyakinan. Seperti misalnya soal mencuci tangan sebelum makan. Dari sudut kesehatan, hal ini tentu berlaku untuk semua manusia dengan berbagai latar belakang. Namun, ada yang secara khusus membawanya dalam ranah agama. Yesus mengkritik sesuatu yang hanya bersifat lahiriah. Persoalan tahir dan najis, halal dan haram, kerap kali membuat kita melupakan apa yang batin yang sebenarnya sudah ditekankan oleh para nabi. Di dalam kehidupan sehari-hari, salah dan benar, baik dan buruk, kerap kali didasarkan pada hal yang diketahui atau yang tidak diketahui oleh orang lain. Sobat Lumen yang terkasih, Tuhan itu menyelidiki isi hati manusia. Maka kita harus bersyukur karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang kelihatan secara lahiriah saja, tetapi Dia sungguh-sungguh mengetahui dalamnya hati manusia. Orang bisa saja berargumen untuk menyatakan dirinya bersih secara lahiriah. Orang bisa juga menyatakan dirinya tidak bersalah karena dia tidak melanggar hukum atau aturan. Tetapi ada kemungkinan hatinya tidak bersih. Maka ingatlah, Tuhan itu sungguh-sungguh mengenal dan mengetahui isi hati kita. Cayo. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah.